ke pasar hanya mau beli terasi. Itu pun harus naik odong-odong. Bagaimana agar webmu berguna literasi? Atur font dan teksnya dong. Ayo Mas Ari, terasinya segera diuleg. Halo Sobat TIK, masih bersama saya Ari Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ketemu lagi di channel Sobat TIK, channel yang membahas tentang edukasi terapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi HTML5, yaitu mengenai teks dan font. Ya, jadi nanti di dalam materi kali ini kita harus paham bahwa di dalam dokumen HTML nanti ada konten atau isi yang mempunyai beberapa jenis. Contohnya adalah teks, kemudian nanti ada gambar, ada audio, ada video, ada grafis, dan mungkin ada yang lainnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks itu sendiri. Nah, di dalam HTML ini, kalau kita biasanya membuat sebuah struktur baru, di atas ada default yang muncul, yaitu untuk metadata atau meta tag namanya, yaitu untuk menentukan karakter set. Ya, nah karakter set ini biasanya ada di situ tertulis UTF-8. Secara kronologis sebenarnya ini digunakan untuk menjembatani bahwa di dunia ini itu kan karakter font atau huruf ya, itu kan bisa bermacam-macam ya. Lihat saja misalnya Jepang, Cina, Arab, Thailand ya. Itu kan mempunyai huruf yang beda-beda. Nah, ini yang sebenarnya perjalanan waktu kenapa menggunakan sebuah standarisasi untuk karakter set menggunakan UTF-8 ini, itu menjamin bahwa semua karakter yang ada di dunia ini itu sekarang sudah bisa dihandle oleh karakter set UTF-8 ya. Nanti ini selalu kita definisikan di bagian atas dokumen. Kemudian kita akan juga mempelajari jenis font. Karena kebutuhan orang untuk membuat web itu lebih menarik, tentu diperlukan sebuah jenis-jenis font yang bisa mempengaruhi psikologi seseorang ketika membaca sebuah dokumen berbentuk teks. Ya. Kemudian nanti di dalam HTML juga ada beberapa elemen yang dikategorikan, yaitu untuk membentuk format teks menjadi physical dan logical. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari karakter khusus yang memang ini di dalam beberapa penulisan ini sangat penting sekali untuk kita ketahui agar nanti ketika kita menemukan sebuah dokumen yang harus kita tuliskan secara khusus, kita lebih tahu, oh ternyata ini yang disebut karakter khusus. Dan bagaimana cara menuliskannya, menerapkannya. Jadi ini kita mempelajari teks dulu ya. Yang sederhana agar kita tahu kemampuan HTML untuk menampilkan teks itu seperti apa saja. Baik, tidak usah lama-lama, nanti kita langsung tunjukkan bagaimana kita menuliskan teks-teks yang sudah kita akan pelajari ini. Sobat TIK, sekarang kita mulai mempelajari tentang teks dan font. Jadi di layar ini sudah saya tunjukkan ya. Seperti biasa saya buka dua window, satu yaitu browsernya yang sebelah kiri, kemudian yang kanan itu adalah VS Code untuk source code programnya. Saya buka satu file namanya text.html, kemudian sudah saya jalankan live server yang jalan di port 5500. Nah, di sini terlihat ya, saya sudah buka satu dokumen yang struktur HTML yang sangat mendasar sekali. Di situ ada meta tag untuk menentukan karakter setnya UTF-8. Kemudian di situ ada H3, tulisannya belajar teks di HTML. Nah, misalnya saya menambahkan contoh elemen baru, saya letakkan di elemen div ini teks default. Nah, begini misalnya ya, saya simpan, muncul ini ya. Coba saya perbesar. Nah, fontnya jenisnya adalah Time New Roman.
Nah, dalam pengembangan website, ternyata orang sangat membutuhkan jenis font yang beda-beda agar nanti unsur keindahannya bisa lebih bagus. Ya, makanya perlu orang memikirkan bagaimana kalau saya ingin menggunakan font yang lain. Nah, misalnya saya tuliskan lagi ya di sini. Misalnya saya menggunakan elemen font yang ada di HTML begini. Ya, di HTML ada elemen font yang saya bisa membuat atribut face. Nah, misalnya saya nulis Arial aja ya, Arial. Saya tulis di sini ini Arial. Saya simpan. Nah, terlihat di sini fontnya sudah jadi Arial. Tapi setiap teks harus diapit oleh elemen font ya, yang atributnya face diisi Arial. Otomatis sebenarnya nanti kalau kita di tempat lain menggunakan font yang sama ya harus mendefinisikan elemen font. Jadi bisa dibayangkan nanti skrip HTML kita jadi lebih panjang hanya sekedar untuk merubah jenis font ya. Ini contohnya begini. Nah, font Arial ini adalah font yang default atau font yang disebut aman atau web safe font karena font Arial ini hampir dipastikan ada di komputer semua orang. Jadi kalau ini dokumen saya upload di internet, orang akan melihat web ini, bisa dijamin fontnya akan muncul seperti itu. Nah, bagaimana jika kita suatu saat ingin menggunakan font yang lain? Nah, contohnya kan begini. Sama saya menggunakan elemen font ya. Saya sekarang menggunakan font namanya Hana Caraka. Begini. Saya isi sama ini Arial begini. Ya, coba saya simpan. Nah, ya. Sekarang muncul di situ pakai huruf Honocoroko ya. Ini coba saya break ya, saya simpan. Ini Arial. Tulisannya begini nih. Hurufnya keluar Honocoroko. Ya. Coba perhatikan di situ kalau misalnya I-nya ini saya buat huruf kecil, A-nya huruf kecil. Nah, tampilan juga beda. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa ini contoh kalau misalnya muncul Honocoroko karena kebetulan komputer saya di sistem operasi saya saya punya file font untuk Honocoroko ya. Jadi kalau saya membuka dokumen HTML dan di situ ada definisi untuk font dirubah ke Honocoroko ya nanti bisa muncul seperti ini. Contoh saja misalnya nanti ini akan saya upload di internet, kemudian dilihat oleh pengunjung yang di mana-mana. Nah, di situ kalau misalnya di komputer itu tidak mempunyai font jenisnya Honocoroko di sistem operasinya, di komputernya, tentu tidak akan muncul huruf seperti ini. Ya. Misalnya ini ya, saya coba Honocoroko 1, saya simpan. Nanti munculnya jadi seperti itu tulisannya. Ini Arial. Menggunakan font bawaan atau default dari browser. Artinya font Honocoroko 1 di komputer saya memang tidak ada. Nah, begini nih. Nah, akhirnya inilah yang menjadi masalah ketika awal-awal HTML muncul ya. Karena nanti kebutuhan orang menginginkan ada font yang bagus di dalam sebuah dokumen web kalau mengandalkan HTML tentu tidak bisa. Makanya disitulah tugas dari style sheet. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya ingin menambah jenis font lain yang dari font yang kita inginkan ya, kita akan melibatkan style sheet. Nah, untuk jenis fontnya kita bisa download di internet ya, atau kalau untuk kali ini saya coba langsung saja mengakses di salah satu domain google.com yaitu fonts.google.com. Nah, misalnya begini, fonts.google.com, saya tulis seperti ini ya. Di sini banyak sekali font yang bisa kita gunakan ya. Kita tinggal milih menggunakan font yang mana. Nah,
kayak gini ya. Nah, banyak sekali ya. Di sini font-font ini bisa kita download ya. Kalau misalnya kita kok ada yang menarik fontnya, kemudian kita ingin misalnya untuk kebutuhan ngetik di Microsoft Word. Misalnya ini saya pilih ini ya, OI namanya ya. Nah, ini saya pilih. Nah, oh fontnya seperti ini. Nah, di sini ada select this style. Nah, kalau saya klik, nah, nanti muncul di sebelah kanan. Ya, ini use on the web. Ya, kita bisa generate untuk import atau link. Kita pakai link saja. Nah, ini kita copy saja yang bawah ini. Nah, ini saya copy, ya copy. Kemudian kita letakkan saja di dokumen kita di web ini ya. Ya, karena itu sudah link ya, sudah kita tempel saja di sini. Kalau misalnya kita lihat lagi di sini untuk definisi rule-nya, nah ini ya CSS rule-nya ini font family. Jadi ini cukup nanti di copy. Saya copy saja ya. Nah, sekarang saya membuat baru di bawah ya. Nah, misalnya saya enter lagi di sini. Samalah kita buat font misalnya. Font ini ini font Google. Nah, misalnya gitu ya. Ini kalau saya simpan, nah munculnya kan ini ya, karena belum diberi font. Nah, sama kalau kita menggunakan style sheet kan begini, style sama dengan langsung kita paste saja di sini CSS rule-nya tadi. Font family OI. Biasanya kan kita bisa nulis Arial, Verdana dan seterusnya. Nah, sekarang kalau ini kita simpan, ya, coba kita simpan, save. Tuh, fontnya jadi lebih bagus ya, lebih unik. Nah, ini font sebenarnya ngambil langsung dari Google. Terlihat di sini menggunakan depannya adalah protokol HTTPS. Jadi bisa dipastikan font ini baru bisa terbaca di browser saya kalau saya sudah berkoneksi dengan HTTPS server. Artinya saya sudah berhubungan dengan internet. Ya, saya sudah berhubungan internet dan saya mengakses font yang ada di Google APIs.com. Nah, ini ya, fonts.googleapis.com ini kumpulan dari font yang di Google bisa kita langsung gunakan. Kita kan nggak perlu download ya. Tadi saya sampaikan kalau ini menggunakan font langsung dari Google, saya perlu online. Nah, bagaimana jika nanti kalau misalnya ingin bahwa tanpa koneksi internet pun font ini masih bisa dibaca, dan saya menginginkan font ini itu tetap bisa muncul tanpa ada koneksi di internet di bagian klien. Nah, kita perlu download dulu baik CSS rule-nya maupun font fisiknya ya. Caranya seperti ini. Nah, ini kan sebuah URL ya. Nah, ini kan ya. Ini kita copy saja. Saya masuk di sini. Saya akses. Nah, ini berarti font yang kita lihat tadi itu sebenarnya mengakses CSS rule yang ada di Google seperti ini. Nah, ini di copy saja ya. Kita copy begini, salin. Nah, kalau kita letakkan di sini tentu rule ini akan panjang. Lebih baik kita buatkan satu file tersendiri seperti ini ya. Kita simpan, kita letakkan saja di sini ya. Save as di satu foldernya ya. Misalnya saya isi saja font .css begini. Kita simpan dulu. Save. Nah, sudah beres ya. Nah, sekarang kita hubungkan font ini ya. Kita hubungkan. Sebenarnya kalau mau kita ngelacak satu-satu, ini kita hapus saja ini. Ya. Nah, ini kita coba hapus. Atau misalnya ini kita kita hilangkan dulu. Seperti ini. Kita simpan. Save. Kita lihat di sini. Nah, fontnya jadi hilang ya. Tidak seperti tadi ya. Nah, ini mohon maaf ya, coba ini font family OI keluarnya kan memang ini ya.
Nah, ini bisa jadi menggunakan font yang ini, cursive ya. Karena font definisi UI tidak ada, makanya menggunakan yang kedua ini, cursive. Coba ini kalau saya hapus begini ya, saya simpan. Oh, ya. Berarti fontnya kembali lagi default. Jadi kalau font cursive ini berarti sudah ada di komputer saya ya. Jadi memang ini adalah prioritas. Cari UI tidak ada, berarti cari yang cursive ya. Nah, kalau ingin mengaktifkan yang UI atau ingin UI tadi dipanggil, nah kita kan tinggal manggil saja. Namanya font CSS. Kita kan sudah buat di situ. Nah, coba kita simpan, save. Nah, muncul lagi. Ya, berarti rule-nya sudah nyambung dengan dokumen kita. Nah, sekarang kita lihat di font CSS ini. Nah, kita lihat ada HTTPS di sini. HTTPS, 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 ya kan? Di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, otomatis keempat font ini harus kita download ya, dan kita letakkan di dokumen kita. Karena kita tadi kan ingin kita nggak tergantung pada Google fontnya. Jadi ini di copy saja. Nah, di copy. Satu, kemudian dua. Nah, kemudian hasil download tadi kita misalnya letakkan ya, letakkan di folder fonts. Nah, sekarang 4 font yang kita download dari Google kita letakkan di folder fonts ya. Sehingga nanti di file rule-nya ini perlu kita sesuaikan ya letaknya. Cukup diganti saja ini fonts. Begini. Coba kita simpan ya. Coba kita simpan hasilnya seperti apa. Nah, otomatis yang lainnya juga kita ganti. Fonts kita simpan. Nah, ini kita simpan. Dia langsung coba jadi font ini. Coba kita sekarang iseng. Fontsnya ini kita ubah misalnya salah lokasi, kita simpan. Nah, ya. Berarti fontnya tidak terbaca oleh CSS rule yang ada di sini. Ya, karena foldernya bukan lagi fonts. Ini ngetes saja bahwa fonts yang kita buat ini sudah bisa terbaca. Ya, kembalikan lagi fonts. Nah, langsung dia akan berubah. Caranya seperti ini. Sekali lagi kalau sudah seperti ini saya sudah tidak khawatir lagi kalau misalnya nanti koneksi saya putus, font ini masih bisa terbaca karena fontnya secara fisik filenya sudah ada di dokumen saya. Ini caranya sangat mudah. Jadi kalau Anda ingin font yang lain silahkan caranya sama dengan langkah-langkah yang barusan saya jelaskan. Berikutnya kita akan tunjukkan ternyata di HTML sendiri kita juga disediakan elemen yang digunakan untuk membuat teks itu menjadi tampilannya berubah. Namanya ada yang disebut teks physical karena nanti secara fisik bentuknya bisa berubah. Nah, ini ada teks HTML. Saya save as saja ya, saya save as. Misalnya di sini fisik begitu saja. Nah, saya beri nama fisik HTML. Kemudian ini saya hapus semuanya saja.
Contoh yang paling mudah, misalnya saya ingin membuat tebal sebuah huruf. Nah, misalnya ini kita buat BR, kemudian saya di situ ada bold ya. Misalnya ini tebal. Nah, ini kan yang paling simpan. Fontnya jadi berubah ya. Ada italik begini. Kemudian underline. Nah, ini ya. Ini garis bawah. Nah, jadi secara fisik fontnya bisa berubah. Nah, selain B, I, U masih ada lagi contoh kalau saya menggunakan misalnya saya tulis AB, kita lihat ternyata huruf B itu berada di atas. Nah, ini biasanya digunakan misalnya untuk penulisan-penulisan yang sifatnya khusus ya. Misalnya menunjukkan luasan, misalnya 100 meter persegi. Nah, jadinya seperti ini. Kan nggak bisa misalnya ditulis contoh saja ya. Katakanlah nanti ada yang menuliskan 100, misalnya sini ya, 100 M2. Nah, ini kan ya 100 M2 ini kan pasti nggak boleh, karena persegi itu menuliskannya adalah di atas, berarti diapit SUP. Nah, kemudian ada yang lain, contohnya yaitu misalnya saya menuliskan SUB. Nah, contoh ya, misalnya sama seperti tadi, saya pengen lihat sub, kita simpan. Oh, ternyata kalau SUB subscript, nah itu B-nya berada di bawah. Ini contohnya bagaimana? Ya, kalau kita menuliskan untuk indeks atau kimia ya, misalnya H2, nah begini ya, H2, kemudian SO. Nah, kemudian kan ada sub lagi, penulisan kimia H2SO4. Kalau saya buat 100%-nya seperti ini. Nah, penulisannya kan secara fisik berubah. Ini contoh beberapa elemen yang bisa merubah. Yang lainnya masih banyak ya. Kalau kita lihat di mana e-commerce, kita menemukan diskon. Nah, misalnya gini, harga RP 1 juta, kan gini. 1 juta. Diskon RP 50.000. Nah, ini kalau saya simpan, nah, tulisannya kan begini ya. Nah, harganya agar bisa dicoret, nah ini tulisan RP ini harus kita update dengan strike S. Nah, S, tutupnya di sini, kita simpan. Nah, jadi angka 1 juta ya, 1 juta ini kurang nolnya begini. Nah, ini 1 juta. Harga 1 juta dicoret, ini pakai strike. Ini contoh kalau menggunakan elemen teks fisik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau kita menggunakan logical text, elemen logical text. Jadi ini saya simpan ya, save as dulu. Nah, contoh kalau kita membuat logical ini, contoh yang ada ini ya, saya pakai mark. Mark, saya simpan. Nah, di situ ada semacam
highlight ya, dibuat warna kuning, ini gara-gara di sini ada elemen mark ya. Contoh itu termasuk logiker, diberi tanda kalau itu memang ada elemen yang menandai khusus di situ. Ya, mungkin contoh lain. Nah, ada di sini contoh EM, nah, emphasize, ya, misalnya coba biar beda ya, nah, begini, kita simpan. Nah, EMP ini saya update dengan elemen emphasize. Ya. Coba bandingkan dengan I. Tadi kan kita sudah menggunakan I ya. Ini miring. Kita simpan. Nah, coba perhatikan di situ. Apa bedanya I dengan EM? Toh kalau dengan I, mata kita bisa melihat itu miring. EMP juga miring. Nah, ternyata kenapa elemen ini itu menjadi hal yang penting? Karena elemen ini selain kita yang melihat, manusia kan melihat yang ada di sini, ya, melihat di hasil terjemahan dari browser. HTML ini menjadi nanti urusan dengan manusia itu kan masalah indah apa enggaknya. Nah, bagi search engine, ya, bagi komputer yang memang perlu melihat dokumen teksnya, nah tentu elemen menggunakan EM dengan elemen I itu maknanya beda. Kalau di situ ada emphasize, berarti teks ini adalah teks yang penting. Ya. Mungkin contoh lagi saya tunjukkan ada elemen site. Begini. Ya, site. Ini misalnya tulisannya Ari. Nah, misalnya begitu. Nah, misalnya saya simpan. Nah, tulisan Ari juga miring. Tetapi di sini saya menggunakan site. Nah, di situ adalah sangat penting terutama kalau nanti melihat dokumen ini ada sebuah teks yang memang digunakan untuk rujukan. Citation itu kan digunakan untuk merujuk ke dokumen yang katakanlah jurnal ilmiah, jurnal-jurnal yang penting. Jadi atau misalnya dokumen ini merujuk pada dokumen yang lain ya. Citation disitulah yang tentu kalau kita mau menampilkan teks di dalam HTML sebenarnya kita diberikan sebuah elemen yang ada maknanya. Inilah yang disebut dengan teks logical. Belum lagi nanti ada beberapa tag atau elemen yang sifatnya mempunyai arti ya, menggunakan istilah semantik ya. Jadi memang elemen-elemen ini diciptakan bukan sekedar untuk bisa dilihat di browser oleh manusia, juga diciptakan untuk kebutuhan dibaca oleh search engine. Ya. Nah, ini ada contoh yang jelas ya, bisa kita lihat ini menggunakan teks logical. Nah, tentu teks logical ini sangat banyak ya, macam-macam ya. Termasuk kalau misalnya saya akan membuat kode program begini. Ini kode program misalnya. Misalnya kan gini ya. Ini kita simpan. Nah, bentuknya fontnya sudah tidak menggunakan font yang secara ukuran itu bisa beda-beda ya. Tetapi ini menggunakan font yang seperti Consolas atau font Kurir yang digunakan untuk menampilkan kode program karena memang lebih mudah. Jadi contoh saja kalau misalnya di sini saya menuliskan contoh saja ya program ada include, nah, misalnya begini nanti titik php echo test. Nah, ini misalnya kita menampilkan kode program menggunakan code/code. Nah, misalnya begini. Saya ingin PHP itu kan diupdate oleh dua bagian ya, lebih kecil tanda tanya, ditutup tanda tanya lebih besar. Nah, bagaimana untuk menampilkan di sini? Kalau saya menuliskan begini, nah perhatikan ya, saya
tutup di sini, PHP itu kan gini. Kita simpan. Nah, di sini tidak akan muncul seperti yang kita inginkan, muncul program ini. Karena apa? Di sini ada tanda lebih kecil. Kalau tanda lebih kecil berarti kan sebelah kanannya itu harusnya berisi elemen HTML. Sementara elemen HTML tanda tanya kan tidak ada. Nah, makanya tanda lebih kecil ini tidak boleh ditulis seperti itu, tapi digantikan, bisa kita gantikan menggunakan karakter khusus, karakter yang menggunakan kode. Caranya bagaimana ya? Ada karakter khusus misalnya begini. Dan lebih kecil itu kan kalau di bahasa Inggris kan less than. Ya, less than berarti LT titik koma. Kita simpan. Tuh, berarti kan muncul ya. Lebih kecil tanda tanya. Termasuk yang di bawah. Nah, kalau di bawah ini kan sudah muncul karena memang di HTML sendiri untuk penutupnya itu kan tidak mengartikan nanti belakangnya itu apakah ada elemen apa tidak. Tapi kalau mau diganti sekalian sebenarnya pasangannya di sini dan greater than. Nah, kalau menggunakan VS Code ya, kita bisa memilih di situ beberapa special karakter. Nah, ini kan yang kita pelajari berikutnya yaitu teks yang mempunyai kode-kode. Karena di dalam keyboard tidak ada. Dan GT pokoknya diakhiri titik koma. Nah, begini kita simpan, nah sudah jalan. Jadi kita tinggal atur karena di sini ganti baris, ya. Di sini juga ganti baris. Nah, perlu saya berikan elemen break. Nah, begini, ya. Ini sama, ini juga elemen break. Nah, ini kita nunjukkan di halaman HTML script PHP. Nah, di sini kenapa tadi pakai karakter khusus sudah jelas ya. Nah, termasuk karakter khusus lainnya yaitu misalnya kalau saya ingin menampilkan copyright. Ya, copyright. Ya, saya perlu nuliskan sama dengan cara di atas. Harus kita awali tanda dan ya. Dan itu ampersand ya. Ada copy, nah, copy titik koma. Nah, kalau saya simpan, nah ada tanda C ya. Termasuk misalnya contoh lain misalnya dan nah, di sini trade. Nah, di sini kita simpan. Nah, muncul TM trademark. Ini biasanya kalau kita letakkan di sini ya. Contoh saja ini saya tulis Soboteika, kita simpan. Nah, trademark itu kan penulisannya TM agak naik gitu ya. Nih. Termasuk kalau misalnya kita mau membuat karakter khusus yang lain, nah kita tinggal menuliskan tanda dan begini. Nah, tanda yen ya. Ya. Jadi nanti dilihat di dokumentasi ya, karakter-karakter spesial nah, itu apa saja. Nah, tinggal caranya nanti begini karena memang sangat banyak. Nah, kayak gini ya. Ada dot square ya. Kita simpan. Nah, oh ternyata tulisannya begini ya. Pokoknya tanda dan nah, kita tuliskan saja misalnya. Nah, di situ kita bisa milih ya. Sangat banyak sekali ya. Nah, contoh di sini apa sih? Nah, array ya. Jadi kalau kita lihat dokumentasi sangat banyak karakter-karakter khusus yang perlu kita tampilkan di HTML tapi di keyboard tidak ada. Harus kita tampilkan menggunakan kode-kode seperti ini. Nah, jelas kan? Ternyata mudah kita meletakkan teks dan diberi kemudahan oleh elemen-elemen HTML yang memang difungsikan untuk membentuk teks-teks ini agar sesuai dengan kebutuhan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi dengan episode materi yang lain di channel Soboteika, channel edukasi terapan teknologi informasi dan komunikasi
bersama Ari Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.